Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin GSCA Uniel Surabaya melalui channel YouTube maupun teman-teman yang sedang mendengarkan secara audio yang dibagikan oleh Bapak Gembala. Izin nama Tuhan, pada pagi hari ini izinkan saya untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya rangkum, yang telah saya renungkan, kiranya boleh menjadi pembelajaran berkat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dan juga saya. Nah, untuk topik pembicaraan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda, kita akan membaca di dalam kitab Roma ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di Roma pasal yang kelima. Kita akan belajar tentang hasil pembenaran ya, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Nama Tuhan, mari kita baca ayatnya dari ayat 1 sampai yang keempat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di ayat yang kelima, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Nah, begitu luar biasa, bukan? Nah, luar biasanya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama tadi itu sudah di-spill bahwa sebenarnya kita ini saat ini adalah orang-orang yang tidak benar jika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita jika tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang tidak benar. Kita bedah lagi dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, jika dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika kita tidak memiliki iman, maka kita bukan orang yang benar. Betul tidak? Jadi, kalau kita boleh menganalogikan, maka sebenarnya kita itu adalah orang yang salah, dan kita adalah seorang tersangka, bisa kita katakan seperti itu, atau bahkan terdakwa, karena kita adalah orang yang jahat, tidak benar. Dengan kita melukai hati Tuhan, dengan dosa-dosa kita, perbuatan kita, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa itu renggang dan buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu pahami, oleh iman kita, Tuhan Yesus datang untuk kita semuanya, untuk melakukan rekonsiliasi supaya hubungan kita dengan Bapa menjadi hubungan yang kembali baik. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kita telah dijustifikasi dari yang terdakwa menjadi dibenarkan, menjadi orang yang benar. Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui apa yang Tuhan lakukan, rela datang ke dunia ini untuk kita semuanya. Jadi kita menjadi orang-orang yang benar. Dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara keuntungan kalau kita memiliki iman kepada Tuhan. Mari kita bedah satu persatu. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, oleh iman pengharapan kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu yang pertama. Begitu luar biasa, bukan? Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wah, luar biasa. Itu perbedaan kalau kita sebelum menjadi orang yang dibenarkan oleh iman, dan setelah kita dibenarkan oleh iman, oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menerima kemuliaan Allah. Luar biasa, bukan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu saja. Kita tidak hanya bermegah di dalam kemuliaan Allah, tidak hanya kita bermegah di dalam kasih karunia, pengharapan, tetapi kita malah bermegah juga dalam
kesengsaraan kita. Nah, luar biasa bukan? Dan karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu mewujudkan dan menimbulkan sesuatu yang dinamakan ketekunan. Nah, yuk. Dan ketekunan itu menimbulkan apa yang namanya tahan uji. Benar sekali, Bapak Ibu Saudara. Lalu tahan uji juga menimbulkan pengharapan. Luar biasa bukan? Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Tentunya pengharapan di dalam iman kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa sekali bukan? Oleh karena Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita, kita jadi dari orang yang salah, orang yang tidak benar, menjadi orang-orang yang dibenarkan dan menerima kasih karunia yang begitu luar biasa, mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kita patut bersuka cita dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda, mari kita pergunakan kehidupan kita supaya lebih baik lagi, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diperkenankan Tuhan. Dengan kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yuk mari sebelum mengawali kegiatan aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama serta mengakhiri program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin. Mari kita satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami telah boleh bersama-sama untuk mengikuti program Gemar Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh semakin mengerti, menyadari tentang kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami ingin selalu rindu untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, karena kami mengerti betapa pengorbanan Tuhan besar di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami juga akan melanjutkan kegiatan kami di pagi hari ini. Kami akan awali, kiranya Tuhan menyempurnakan, Kau membuat berhasil apapun yang kami kerjakan Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di program Gemar selanjutnya. Dan berkati.